Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memia Brianti, NIM 2018144343. Di sini di video ini kami akan menjelaskan tentang dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Oke, pertama harus kita tahu dulu apa sih perubahan lingkungan itu. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Apa sih faktor alam dan faktor manusia itu? Faktor alam itu disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh manusia itu seperti tercemarnya lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan akan membuat tercemarnya lingkungan di sekitar. Sedangkan pengertian lingkungan adalah kesatuan benda dan makhluk hidup termasuk manusia yang terikat di dalamnya atau kombinasi kondisi fisik yang mencangkupi sumber daya alam seperti lingkungan, energi surya, mineral, flora dan fauna yang hidup dan tumbuh di atas tanah maupun di dalam kelautan. Dampak perubahan lingkungan tentu saja memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Seperti di Jakarta kita bisa lihat sendiri saat musim hujan, di Jakarta itu selalu banjir. Kenapa? Karena kekurangan daerah penyerapan air. Karena pohon di sana rata-rata semuanya sudah dibuat lahan bisnis seperti gedung dan perhotelan. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi banjir itu? Dengan cara mengatasi banjir itu, kita harus melakukan reboisasi. Baiklah, di sini saya Farid Fazul Haq, NIM 2018143411. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Memia Brianti, yaitu masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Environmentalisme merupakan sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang fokus pada penempatan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivisme. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia serta solusi yang tepat untuk mengatasinya. Berikut beberapa masalah lingkungan. Yang pertama, sungai tercemar. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya, limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai, limbah pertanian, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Yang selanjutnya, kerusakan hutan. Penyebab kerusakan hutan tidak jauh berbeda dengan kerusakan lingkungan yang lainnya. Yang utama disebabkan oleh pohon ditebang tanpa dilakukan penanaman kembali dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, solusi untuk jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak. Yang selanjutnya, banjir. Banjir disebabkan karena perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Untuk mengatasi pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian harinya, selain itu
peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya, abrasi disebabkan oleh kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau yang merusak kelestarian laut dan pantai. Untuk mengatasi hal ini, berikut ada beberapa solusi yang perlu diterapkan. Yang pertama, pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai. Menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang. Larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan. Pencemaran yang selanjutnya yaitu pencemaran udara. Solusi untuk masalah pencemaran udara adalah yaitu peran pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon, mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan, pemasangan filter pada cerobong asap-asap pabrik, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya yaitu penurunan keanekaragaman hayati. Solusinya adalah yang pertama, program untuk penangkaran satwa liar, konservasi in situ dan konservasi ex situ, memperluas habitat untuk satwa-satwa liar, peningkatan SDM. Yang selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai TPTI atau tebang pilih tanam Indonesia, reboisasi, serta pengelolaan sampah agar dapat terurai dengan baik. Yang selanjutnya yaitu rusaknya laut. Pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan peledak dan bahan kimia masih menjadi tradisi beberapa nelayan di Indonesia. Tentu saja ini merusak ekosistem laut termasuk terumbu karang. Yang selanjutnya yaitu pemanasan global. Untuk mengatasi pemanasan global, tentu saja harus ada mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer, seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara. Yang selanjutnya yaitu langkanya air. Untuk mengatasi hal ini, pentingnya kerjasama antara pemerintah dan warga untuk membangun sumber-sumber air baru, mereboisasi hutan, dan hal lainnya yang membantu pengadaan sumber air. Nah, demikianlah materi yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.